Walaupun sore ini agak lesu, mungkin dengan ini kita menjurus pada musik. Mudah-mudahan terhibur, bersemangat. Baiklah, perlu kami sampaikan terima kasih kami kepada Bapak Ing Matwani sebagai Ketua Resmi, Bapak Haji Masdi, Kepala Taman Budaya, Bapak Saiful Budiman, Pak Tarwan Karim sebagai orang tua agama yang sudah lama sekali saya kenal, dan ini yang saya sampaikan ini merupakan ya hasil dari pertemuan kami sudah lama setelah tahun 90 ya. Mungkin ini yang saya sampaikan. Kemudian Pak Agus, Bapak dari Kasmi semuanya, dan dari Tumbuh ya, datang tadi. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini dalam workshop ini kita bisa memajukan, melestarikan musik Kota Padang. Jadi saya memang memberikan workshop itu lebih ke arah pada kita pemusik nanti. Contohnya ini judul yang saya angkat, teknik memainkan cengkok dan granat biola dalam musik. Jadi sebenarnya kan cengkok dan granat ini mungkin bahasa Melayu, sering di kita ini garingnya artinya kalau di gambar garingnya atau ombak-ombak ada sudah masuk banyak sudah. Jadi ini tujuannya adalah untuk memperindah lagu, melodi, baik sebagai pembiola atau sebagai penyanyi. So kalau tidak ada cengkok dan granat ini, itu penyanyi lurus saja bunyinya. Nah, kedengaran seperti orang belajar, baik di biola maupun di vokal. Nah, ini yang kita coba bahas. Mudah-mudahan nanti ada manfaatnya pada semuanya. Dan ini memang menjurus kepada teknik, ya, teknik sebagai teknik musik. Ya, nah, kemudian tadi sudah sampaikan oleh Pak Tawa dan Pak Gina, memang ada instrumen yang ditradisikan dalam kalimat: biola, akordeon, gitar, kontrabas, tabas petik, gendang juga bukan gendang, ini marakas atau tamborin, tapi biasanya marakas atau apa tadi namanya? Rumba. Ini kan alat musik Latin ya. Nah, jadi inilah yang utama sekali, yang tradisi yang dipakai dalam musik gamelan. Dan kemudian alat melodi utama itu biola dan akordeon. Jadi kalau misalnya tidak ada akordeon biola dan jadi yang penting salah satu di antara alat melodi ini itu yang pembawa melodi, leader melodi, yang menuntun penyanyi. Kalau ini tidak ada, berarti terasa hambar. Karakter melodi biola dan akordeon itu sudah melekat dengan yang namanya gamat dan Melayu. Jadi walaupun dia pakai band ya, dengan band, tapi ada biola atau akordeon, itu kesannya dalam membawakan lagu gamat Melayu sudah. Jadi betul-betul yang warna biola dan akordeon itu. Ya, penjajah. Nah, kemudian jenis tempo dalam musik gamat juga dikatakan sudah Pak Awal sudah tahu, sudah sampaikan, joget dan langgang. Nah, kalau di Melayu ini ada 5 ragamnya, kan? Jadi kalau kita 2 aja. Kalau di Melayu ada senandung, nah, yang setara dengan langgang, ada mainang yang setara dengan joget, tapi jogetnya itu mainang itu setara dengan joget kita. Kemudian ada lagi joget betul, kan? Atau lagu 2 istilahnya oleh orang ini. Kemudian ada zapin, kemudian ada gazal. Nah, ini kalau kita bandingkan kan, tapi kita kenal sekarang fokus kita gamat memang temponya joget dan langgang. Jadi kalau kita lihat di sini kan kecepatannya ada 90 sampai 120 beat. Artinya kalau kita hitung per menit kan kira-kira antara ini kecepatannya. Nah, tapi itu tidak pasti ya. Kalau kita menyanyi kita tidak bisa mengukurnya. Nah, kemudian ada tempo lambat ya, rata-rata temponya 655, 65,
ketukan dalam 1 menit. Nah, jadi ini juga tergantung kepada rasa si penyanyinya. Tapi perkisahannya seperti itu. Ada orang yang membawakan lagu langgam itu dengan tempo 60, ada 655. Nah, jadi kalau misalnya orang biasa lambat, pertama kalau gamat bisa 55. Kalau dinaikkan temponya dia tasasak. Tasasak. Tidak ada buai-buai itu, tidak ada kan. Nah, jadi biasanya temponya 55. Nah, kita lanjutkan. Ini kembali saya baca. Ada istilah bagi orang gamat ini, saya dapat di sini juga dari penjang Pak Mansur. Ada istilahnya bagi dia senter lagu. Jadi rupanya senter lagu itu sama dengan intro pada musik. Senter itu artinya kan penerang, konsentrasi. Jadi kalau sebelum masuk pintu lagu dimakan senter lagu dulu. Senter lagu itu biasanya diambil dari lagu yang belakang. Kan lagu itu kan ada sampiran, ada isi. Nah, biasanya yang dipakai untuk senter lagu itu bagian yang isi lagu pantun. Nah, jadi misalnya seperti Sungai Aceh kan, nah itu dipakai untuk senter lagu. Boleh masuk pintu lagu. Nah inilah ya strukturnya. Jadi ada nama senter lagu, kemudian ada pintu lagu. Nah, nanti kita lihatkan di notasi ya. Pintu lagu inilah yang paling vital, terutama bagi kita sebagai pemain musik, sebagai pemain biola atau akordeon, atau yang membawa yang menuntun, ini harus tahu. Kalau tidak tahu dengan pintu lagu, susah ya. Mana masuk penyanyi? Nah, tadi kan disampaikan ketawa. Nah, jadi kalau pintu tidak tahu, ya, apalagi penyanyi juga tidak tahu, udah dikasih pintu, penyanyi tagak. Nah, jadi di sini antara pintu dengan senter itu biasanya di awal. Kemudian ada lagi namanya pengunci. Jadi ada melodi itu pengunci namanya. Pengunci ini itu biasanya ada yang di tengah katanya antara vokal vokal satu dengan vokal yang lain, frase, pengambilan nafas. Misalnya dari ram, banyak kan, tidak. Nah, ini namanya oleh Pak Mansur ini mendiam, ya. Nah, itu pengunci itu Pak Edi. Kenapa pengunci Pak Mansur? Kadang-kadang di tengah letaknya. Nah, coba Pak Edi. Kalau misalnya kita perlambat aja melodi pengunci itu di tengah, berhenti lagu. Sang nyanyi kan, dari ram. Kalau pantun nggak bisa, berhenti sekali rasanya kan. Nah, ini katakan pengunci. Jadi istilah lokal kan. Jadi bagi saya ini saya catat ya. Jadi rupanya memang ada ketentuan yang sudah dibiasakan oleh orang gamat, terutama struktur itu. Karena memang ini menentukan untuk si penyanyi dan juga pemusik. Kemudian ada lagi variasi lagu. Nah, variasi lagu ini biasanya sudah satu bait. Ini kalau lagu langgam kan satu bait dimainkan satu melodi. Kadang-kadang diulang lagu yang di belakang itu. Nah, itu namanya variasi. Kalau di musik namanya interlude. Nah, jadi kan di musik umum kan ada intro, ada interlude, ada coda. Jadi musik awal, musik tengah, ekor bentuk. Nah, jadi di musik ini di gamat ini sebagiannya ada nama tersendiri, sebenarnya ada yang dipakai istilahnya, misalnya ini variasi, variasi lagu. Nah, dan juga ini yang cengkok dan nah, cengkok adalah bentuk versi melodi yang kali-kaliku. Nah, jadi dalam satu beat itu bisa dinyanyikan, dimainkan melodinya ada 4, ada 5. Bisa
ndam, 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 itu cukup. Kemudian, misal contoh kan, burung putih, jadi berliku-liku melodian kan. Jadi kalau itu cengkok itu sebenarnya kan milik si penyanyi atau milik si pemusik. Nah, ada kelebihan misalnya Pak Samsir menggunakan cengkok lain, Pak Tawa lain. Jadi disinilah kekayaan lagu gamelan. Jadi tidak harus diseragamkan. Masing-masing musik bisa mengubah cengkok tergantung pada rasanya ini. Nah, disitulah kelebihannya musik-musik tradisi kita. Nah, kemudian ada gerenek. Gerenek ini itu semacam vibrato atau getar, ya. Nah, jadi kalau misalnya orang nyanyi lurus saja, tidak punya gerenek, itu kesannya tegang. Burung putih, putih, di situ tak naik. Jadi cengkok dan gerenek. Mungkin dicontohkan dengan biola. Yang misalnya kalau gerenek ini kan ini cengkok. Ini yang kisah Noyan Hitam. Jadi kalau misalnya dalam kita pemain biola ini paling kalau nada yang digeser-geser ini yang kita ini paling enak. Betul ya? Ini enak. Betul ya? Ini kan? Boleh ya? Inilah, jadi bowingnya, pergeserannya bisa tebak, cengkoknya bisa tebak. Nah, kan? Jadi memang inilah yang sebenarnya pemanis dalam melodi biola atau dibuat biola. Jadi dia ada dua diapa saja yang sifatnya melodis. Ini bisa kita padatkan. Misalnya di saxophone. Saxophone dari itu tidak banyak kan? Kalau pandai menggis bisa. Inilah ya yang disebutkan. Jadi di dalam kita memainkan gamelan atau lagu-lagu ini kan yang sangat penting cengkok dan gerenek. Nah, dan kalau misalnya dalam lagu Minang, kita kan banyak gerenek gerinya. Contohnya pansi kan, itu kan penuh dengan gerinya. Kalau misalnya pansi nak punya gerinya, pasti lagunya itu apa enggak?
Jadi cengkok grenek itu biasanya sejalan, ya. Nah, jadi yang grenek ini yang nada datar, yang cengkok yang berbelit-belit. Nah, namun keduanya itu ada yang sejalan, ada yang tidak. Tapi biasanya pada umumnya hampir berdekatan. Baik, kita lanjut. Nah, ini contohnya kan kita lihat di presentasinya kan, langsung aja ini untuk lihat ya. Nah, kemudian kita lihat dulu kembali pada pintu lagu tadi kan. Jadi kalau misalnya dalam bentuk halimau, ini adalah pintu lagu. Nah, ini. Main. Nah, ini kan, itu pintu lagu. Dia dua ini kan, contoh kan. Kalau misalnya ini dah lupa misalnya pemusik dah masuk lah. Nah, ini yang center lagu tadi yang pertama ini. Ya kan ini center lagu ni. Ini center. Nah, ini center. Jadi dengan sininya si penyanyi konsentrasi apa lagu dia apa. Jadi membawa tiap penyanyi untuk langsung siap ya. Apa-apa masuk pintu lagu. Nah masuk lagu. Kapalinya lagu dan pada kan? Pintu lagu. Kalau ini hilang, masuk. Kan? Kalau ininya misalnya penyanyi lupa, penyanyi lupa kan? Saya lupa ini kan. Kadang-kadang lupa tuh. Ini sudah buat. Ini cengkok vokal ya. Lagu rempah. Ini lagu rempah. Ini nanti lagu lah kan. Ini nanti. Dan pula modelnya Ibu Poros Rijal dan juga di sinilah kekayaannya cengkok itu. Jadi cengkok itu betul-betul sangat pribadi. Tidak perlu ditiru untuk belajar aja. Tapi sesudah itu nanti bisa berkembang dia. Oh, sedikit, ada. Nah, ini kan. Jadi pintu lagu. Nah, pintu lagu lagi. Masuk vokal lagi. Lagi pintu lagu. Balik ke vokal lagi. Itu sampiran kan. Sekarang isi lagi. Pintu lagu. Kamu
suara saya tidak bisa ya. Contoh saja. Nah, sungguh terang yo dari jauh isi kan. Iya. Yo dari jauh dia cinta kampung, dia cinta kampung nan zona gari. Dia cinta kampung nan zona gari. Jadi itulah kalau kita misalnya penyanyi mau pemusik, kalau tidak tahu dengan pintu-pintu lagu sama aja dengan kalau misalnya pemusik tidak tahu pasti tidak bisa masuk. Nah di sini kadang-kadang kalau orang yang kadang-kadang setengah tahu dengan lagu gamelan sombong ya cek tahu kan. Nah di sini kadang-kadang keliru dia, pintunya salah. Dia lagu Kapal Mati, dia pintu kepada Pulau Waktu atau tiap kena masuk gitu. Apa contoh kan? Jadi sinilah. Jadi kita perlu sama-sama tahu penyanyi maupun pemusik betul-betul kuasai. Jadi yang paling berat tugas pembuat melodi, pemain akordeon macam Pak Samsir, pemain biola macam Pak Tawa harus menguasai keseluruh suatu lagu itu, mulai dari senter tadi sampai belakang. So dia jangan Pak. Kalau jangan salah. Digalaknya ulang. Tidak betul, itu pintu itu. Jadi inilah ya. Jadi inilah barangkali yang perlu kita berikan pengetahuan pada adik-adik kita SMP sekolah. Dan ini senang bisa kita ajarkan sekolah. Apalagi saya kan Makassar tulis tujuannya untuk mengajar. Jadi kalau dengan tertulis ini ada bunyinya sekali itu gampang dipelajari. Oh ini bentuk sempurna. Jadi kadang-kadang kan kalau itu tidak tahu macam rumah kan, ini akan masuk ke dia itu dah keluar. Salah masuk. Atau belok nama pintu. Kacau. Nah inilah aturan main. Apa saja yang masuk kan. Nah, jadi kembali pada tadi. Jadi kalau dalam lagu Kapal Mati itu yang banyak hanya pendek. Nih ada kode R kan, ya kan? Ini kan. Kita dengarkan bunyinya kan. Irang. Nanti ada ijazah. Keperinyuan mau itu. Nah yang tadi yang contoh pertama. Perlu batu. Ada kita gereja. Pertama tapi jaga ini tapi kalau dapat itu tidak apa-apa, orang belajar kan boleh. Tapi untuk pemanisnya inilah bunga-bunga melodi ya. Itulah yang namanya bunga-bunga melodi. Nah kemudian itu contohnya. Kemudian gendangnya kan, kalau gendangnya kan
dua macam lah. Yang joget, ini joget itu dulu. Nah, kemudian jadi pintu lagu Kapalinyo ini pintu lagunya ada 3. Nah, ini contohnya yang pintu lagu 1. Nah, itu pintu 1. Nah, biasanya orang itu pakai kadang-kadang penyanyi ininya belum ada, belum dibunyikan, karena langsung masuk dia. Nah, lagi tintam. Nah, itu kan. Jadi penyanyi model pintu ini terus karena nanti masuknya itu berdempet. Nah, kemudian ini pintu lagu ketiga. Itulah yang dipakai, yang ketiga ini yang dipakai untuk center lagu tadi. Jadi polanya itu aja, ya, itu aja kan. Nah, jadi itu untuk lagu Kapalinyo. Kemudian kita coba pindah ke lagu Seni Aceh. Ini center lagunya Seni Aceh. Pengungsi tadi kan, dari, kan, itu lagi center. Ini penyanyi siap ya. Nah, pengungsi masuk pintu. Nah, baru masuk vokal. Pengungsi lagi. Nah, ulang lagi itu. Nah. Lagu. Pengungsi. Pintu kedua. Nah, kedua. Ini masuk sambil isi lagi. Belum. Pengungsi. Pengungsi itu lagu. Itu baru sampiran. Nah, kan? Nah, itu baru si pantun. Ada
mau coba nyanyi, ini nanti sorak-sorak kaki ini di A minor. Itu apa? Itu Ini sorak kaki tinggi. nyanyi. Bukan suruh cek Ya. Ada sorak, kalau misalnya ini tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya ini tidak apa-apa. Dia tinggal sorak aja. Di Kasmi yuk. Apa di Kasmi? Di setengah di Kasmi. Di setengah. Siko apa? Silawa udah. Coba. Tepuk tangan saya udah Pak tadi. Bisa tambah coba. Apa isinya Pak? Jadi memang apa? Cengkok remek kemudian pikul lagu itu harus duduk. Ini kan, ya, ini kan karena memang udah duduk sebab sehingga Pak Mama, Anda ada yang ragu masuk, pas betul, kan ada ragu juga kan? Jadi inilah, jadi inilah yang saya pakai, kami pakai di isi barang pandang, kami orkestrakan, sehingga kita coba nyanyi sama Amtoku, Pak Amakam di director kan, pas masuk. Ini salah satu kami bagaimana saya memang iri ya melihat kenapa keroncong bisa diorkestrakan. Misalkan gambar, malah ini bisa kita coba. Inilah yang kami coba, sehingga betul mengangkat bagaimana rasanya penyanyi tidak apa-apa,
karena struktur lagu tadi itu betul-betul kita buat seperti orang main desa. Hanya orkesnya aja yang kita mainkan. Itulah. Jadi memang inilah barangkali dengan adanya tulisan ini kita mudah-mudahan bisa kita berikan edukatif kepada anak-anak di SMP. Baik, kami. Nah, sekarang masih berhubungan cengkok ini. Nah, kita coba lagu Burung Putih. Nah, lagu Burung Putih ini sebenarnya kan mungkin aslinya Melayu, digambarkan, dipinjam kan, karena musik serumpun tidak ada yang adil, tidak ada salahnya kan, kita pinjam karena kita orang serumpun kan. Versi yang baru yang dinyanyikan oleh beliau Asmita Daudi Sumatera. Itu lagu Aduh ini bersama kemudian nanti ini enggak Gamat Melayu Gamat dengan T ya Pak. Gamat ya. Pokoknya pasti kita salah, pasti kita sandal. Enggak pakai spasi selanjutnya. Melayu. Tidak pakai spasi. Channel. Melayu. Sabar ya Bu. Sabar. Jangan nangis loh Bu. Ledak nangis ya. Ledak nangis ya. Sabar. Ambil nafas tinggi-tinggi. Oh. Jadi ada Pak Kadi sebenarnya dia apa salah berak Pak Kadi. Kok banyak dikit penyanyi apa sih si ini?